Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal menjelaskan tentang mengqasar salat dan menjamak salat. Mengqasar berarti meringkas. Artinya qasar meringkas. Yang asalnya 4 menjadi 2. Menjamak berarti mengumpulkan. Yang asalnya waktu zuhur dilakukan di waktu zuhur, dijamak dengan asar dilakukan di waktu asar. Itu namanya menjamak sholat. Bisa begitu Ustaz? Bisa. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya, mengqasar dan menjamak. Atau dibalik, yang asalnya waktu asar dilakukan di waktu asar, kemudian dijamak takdim dilakukan di waktu zuhur, sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Bisa begitu. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita bahas. Wa yajuzu lil musafiri ayil multabisi bis safar qasrus sholati ar-rubaiyati la ghairiha min sunaiyatin wa sulasiyatin. Boleh bagi musafir, wa yajuzu lil musafir, boleh bagi musafir ayil mutalabbisi bis safar, maksudnya orang yang sedang melakukan perjalanan, qasrus sholati ar-rubaiyati, mengqasar salat yang jumlah rakaatnya 4. Rubai adalah bangsa 4. Mengqasar salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat hukumnya boleh. La ghairiha, tidak selainnya 4 rakaat. Berarti 2 rakaat sunaiyatin wa sulasiyatin, 3 rakaat tidak boleh. 2 rakaat dan 3 rakaat tidak boleh diqasar. Misalkan sholat subuh yang jumlah rakaatnya 2 tidak boleh diqasar, tidak boleh diringkas. Maksudnya misalkan subuh mau dilakukan 1 rakaat saja, nggak bisa. Sholat maghrib 3 rakaat mau diqasar, diringkas menjadi 2 rakaat, tidak bisa. Jadi yang bisa cuma 4 rakaat. Berarti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Wa yajuzu qasru sholati ar-rubaiyati, dan bolehnya mengqasar sholat yang jumlah rakaatnya 4 tadi itu bi khamsi syara'ithah, dengan syarat 5, dengan 5 syarat. Bolehnya itu harus memenuhi 5 syarat. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna safaruhu aysyahsi fi ghairi maksiatin, keberadaan safarnya seseorang ini fi ghairi maksiat, bukan perjalanan yang berupa maksiat. Jadi kalau perjalanannya maksiat tidak boleh mengqasar salat. Huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin. Perjalanan selain maksiat itu nanti syamilun lil wajib, memuat perjalanan wajib. Artinya perjalanannya ini hukumnya wajib. Dicontohkan ka qada'i dainin, seperti mengqada hutang. Apa mengqada? Membayar hutang. Huri punya hutang sama Ridho. Rumah Ridho di mana itu? Di Bombana. Mau bayar hutang, berangkat dari sini. Ini perjalanannya perjalanan wajib. Jadi selain maksiat itu nanti cakupannya apa saja, yaitu perjalanan wajib. Satu contohnya seperti membayar hutang, atau pergi haji. Perjalanan ini adalah perjalanan wajib.
Yang kedua, yang tidak berupa maksiat akan mencakup perjalanannya walil mandubi, perjalanan sunnah, kasilaturrahimi, seperti menyambung tali silaturrahim, seperti menyambung silaturrahim, menyambung tali persaudaraan. Ini hukumnya sunnah. Jadi perjalanan itu nanti hukumnya macam-macam. Ada perjalanan maksiat berarti haram, ada perjalanan wajib seperti bayar hutang, seperti perjalanan ibadah haji, seperti apa lagi? Perjalanan menuntut ilmu misalkan. Kan wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya fardu bagi setiap orang muslim, wajib. Dan lain-lain contohnya banyak. Perjalanan sunnah tadi seperti menyambung tali persaudaraan. Walil mubahi, dan akan mencakup perjalanan mubah. Mubah itu ya boleh dilakukan oke, tidak dilakukan oke, namanya mubah, tak masalah. Seperti apa? Kasafari tijaratin, seperti perjalanan berdagang. Perjalanan berdagang itu hukumnya mubah. Nah, itu semua adalah perjalanan-perjalanan yang boleh melakukan qasar dan jama'. Karena bukan perjalanan maksiat. Tadi kan yang penting syarat perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Amma safarul maksiati, sementara perjalanan yang maksiat, kasafari liqat'i tariqi, seperti perjalanan untuk membegal. Qat'i tariq itu, qat'u itu memutus, at-tariq itu jalan, memutus jalan. Tapi dalam fikih diistilahkan sebagai pembegal, perampok yang ada sasarannya itu di jalan-jalan. Namanya qat'ut thariq atau qati'ut thariq. Sementara perjalanannya seseorang yang berupa perjalanan maksiat seperti membegal seperti membegal, ini tak mendapatkan apa? Fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Maka dia tidak mendapatkan keringanan, rukhsah. Dia tidak mendapatkan keringanan dari syariat untuk boleh melakukan sholat dengan diqasar atau dijama'. Jadi kemurahan syariat yang memperbolehkan untuk mengqasar sholat dan menjamak sholat ini sudah tidak dia dapatkan gara-gara perjalanannya perjalanan maksiat. Dan perjalanan maksiat ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi macam-macam nanti. Yang pertama, perjalanan al-asi bis safar wa huwa, ini enggak ada di situ ya. Ini tambahan catatan dalam kitab lain. Catatan dalam kitab lain ditemukan perjalanan ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama perjalanan al-asi bis safar. Al-asi bis safar perjalanan yang memang langkah awalnya sudah mau maksiat. Jadi yang mendorong pemberangkatan perjalanannya ini adalah maksiat. Ini satu. Al-asi bis safar. Contoh, Huri dari sini pergi ke Makassar. Tujuan intinya yang mendorong dia untuk berangkat ke Makassar, dia ingin menemui ceweknya misalkan. Maksiat enggak?
maksiat. Dia ingin malam mingguan misalkan, maksiat enggak? Maksiat. Yang mendorong langkahnya Huri untuk ke Makassar ini adalah maksiat. Maka Huri selama perjalanan dari sini mesti melewati 5 waktu kan, zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Ini si Huri tidak boleh menjamak sholatnya, tidak boleh mengqashar sholatnya. Kemurahan syariat, keringanan syariat sudah hilang bagi Huri karena tujuannya yang berupa maksiat. Ini al-asi bis safar, satu. Yang kedua, al-asi bis safar fis safar. Apa ini? Al-asi bis safar fis safar ini perjalanannya si Huri awalnya adalah ketaatan, tapi di pertengahan dia banting setir berubah ke arah maksiat. Beda lagi kan? Huri pergi ke Makassar tujuannya awalnya adalah yang membangkitkan dia pergi ke Makassar adalah menuntut ilmu. Perjalanannya adalah perjalanan taat, mau menuntut ilmu ke Makassar. Tibalah di Bone, pertengahan jalan dia banting setir karena tiba-tiba pacarnya nelpon, yang saya ada di Bone, seret, tidak jadi ke Makassarnya, berhenti di Bone. Tujuan awalnya sudah hilang, dia banting setir balik kiri, nyiwo. Nah, ini juga tidak boleh melakukan qashar, melakukan jamak. Artinya dia harus sholat biasa sebagaimana 4 rakaat, harus sholat terpisah, tidak boleh dijamak. Gitu, paham? Kemudian yang ketiga, ini adalah maksiat fis safar. Maksiat fis safar ini tujuannya ketaatan. Yang membawa langkah si Huri ke Makassar ini adalah ketaatan, tetap mau mencari ilmu. Nah, di pertengahan perjalanan berangkatlah si Huri dari sini ke Makassar untuk menuntut ilmu. Ini kan ketaatan, baik, bukan maksiat. Nyampe di Bone, dia kecelakaan. Maksudnya dia bermaksiat tuh di Bone. Tapi tujuannya tetap tidak dirubah, tetap ke Makassar. Tujuan awalnya tidak berubah. Hanya ada sedikit gangguan di perjalanan, si Huri melakukan kemaksiatan. Begitu. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Dia tidak merubah sedikit pun tujuan awalnya. Saya pokoknya tetap harus sampai ke Makassar untuk mencari ilmu. Nah, tapi namanya juga musibah, kecelakaan. Si Huri ternyata singgah-singgah dulu sebentar di akhirnya terjadilah perbuatan maksiat misalkan, naudzubillah kan. Nah, ini perjalanan, namanya perjalanan maksiat fis safar. Kalau begini contohnya, modelnya masih boleh mendapatkan rukhsah. Kalau begini modelnya, si Huri tetap mendapatkan peluang rukhsah, keringanan syariat untuk melakukan qashar, untuk melakukan jamak. Paham ya? Jadi ada al-asi bis safar, ada al-asi bis safar fis safar, ada al-asi fis safar. Begitu. Yang terakhir tadi ini contohnya boleh, yang dua tidak boleh, yang satu boleh. Yang ringan-ringan sajalah, misalkan
kita pergi dari sini untuk menuntut ilmu ke Makassar. Di pertengahan ada cewek cantik dilihat, ada cewek aurat-auratnya berantakan di luar dilihat. Ini kan maksiat. Nah, maksiat-maksiat seperti ini tidak mengganggu rukhsah kebolehan kita untuk mengqashar sholat, untuk menjamak sholat. Sebab tujuan awal kita belum berubah, tetap mau ke Makassar untuk menuntut ilmu. Kalau contoh yang tadi, yang tengah, yang kedua, dia banting setir sudah tidak mau lagi ke Makassar, banting setir sudah, dia berubah tujuannya. Nah, ini tidak boleh yang begini. Paham ya? Jadi enak kalau paham seperti ini kita tidak sia-sia mengqasharnya. Kalau tidak tahu kan sia-sia mengqasharnya. Orang nggak boleh kok mengqashar. Nah, begitu. Pernah nggak sholat qashar, sholat jamak yang sudah pergi jauh ke Jawa kemarin? Hah? Pernah? Kemudian wasani antakuna masafatuhu ayus safari sittata asyara farsakhan tahdidan fil asah. Syarat yang kedua tadi disebutkan orang boleh mengqashar atau menjamak, itu syaratnya ada 5. Yang pertama tadi sudah jelas, perjalanannya bukan berupa perjalanan maksiat. Yang kedua sekarang, yang kedua antakuna masafatuhu, perjalanannya, jarak tempuh perjalanannya, masafahnya, jarak tempuh perjalanannya sittata asyara farsakhan, 16 farsakh. 16 farsakh tahdidan fil asah, dengan ukuran pasti menurut qaul asah, bukan perkiraan. 16 farsakh itu berapa? Nah, 16 farsakh itu, lanjut saja dulu. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung masa kembalinya, ini tidak dihitung. Jadi 16 farsakh itu dari sini ke Makassarnya, ke tujuan awalnya, bukan dihitung PP pulang pergi, tidak, tapi dihitung berangkatnya saja sampai Makassar sudah 16 farsakh apa belum, begitu. Nanti wal farsakhu salasatu amyalin, satu farsakh itu 3 mil. Wahina idzin, berarti kalau begitu fa majmu'ul farasikhi samaniyatun wa arba'una milan. Berarti kalau dikalikan satu farsakh 3 mil kali 16 farsakh, 3 mil kali 16 sama dengan samaniyatun wa arba'una milan, 48 mil. Wal mailu arba'atu alafi khutwatin, 1 milnya itu 4.000 langkah. Nah, siapa yang mau menghitung begitu ya? Tapi ini sudah diteliti oleh ulama. 1 milnya 4.000 langkah. 1, 2, 3, 4 sampai 4.000 itu 1 mil. Wal khutwatu, 1 langkah itu berapa? Salah satu aqdamin, 3 telapak kaki. Ya cocok nih. 1, 2, 3 itu 1 langkah. Gitu. Wal muradu bil amyali al hasimiyah, yang dikehendaki dengan mil adalah ukuran mil hasimiyah, bangsa Hasimiyah. Nah, lebih mudahnya karena ini sudah diteliti oleh ulama, menurut satu versi 16 farsakh itu 70
4, ada yang mengatakan begitu. Terus satu versi ulama mengatakan 86. Satu versi lagi mengatakan 83 kilo. Jadi ada yang mengatakan 74 kilo, ada yang mengatakan 86 kilo, ada yang mengatakan 83 kilo. Itu baru boleh mengqashar sholat. Jadi jarak tempuh seseorang bisa mengqashar sholat itu sejauh 86 km. Yang paling tinggi kan ini ukurannya 86 km. Sini Kolaka saja sudah berapa? Itu dihitung, itu ada, kalau dicek di HP ada. Dari sini ke Kolut berapa? Kalau sini Kendari sudah pasti dapat itu. Sini Kendari sudah pasti dapat 86 kilo itu. Perjalanan 3 jam itu sudah dapat, biasanya begitu. Perjalanan 3 jam dengan kecepatan standar itu sudah bisa biasanya. Tapi kalau ingin memastikan bisa dicek di HP. Sekarang sudah zaman mudah, zaman teknologi. Untuk ngecek jarak tempuh kita itu sudah bisa di HP. 86 kilo. Berapa? 86 kilo baru bisa mengqashar sholat, baru bisa menjamak sholat. 16 farsah kalau dalam istilah fikihnya 16 farsah. Setelah diteliti ditemukan oleh ulama, ternyata 16 farsah itu kisaran 86 km. Syarat yang ketiga, wasalisu ayyakuna al-qasiru muaddiyan lis-salati ar-rubaiyati. Ya. Syarat yang ketiga, ayyakunal qasir, orang yang mau mengqashar salatnya ini haruslah salat muaddiyan, salat yang ada, muaddiyan lis-salatir rubaiyati. Salatnya salat ada. Kebalikan ada apa? Qadha. Salatnya harus salat yang adaan. Adaan itu artinya salatnya tepat, masih berada dalam waktunya. Paham? Kalau qadha itu sudah keluar dari waktunya. Jadi orang yang mau mengqashar salat itu boleh mengqashar salatnya ketika memang sholatnya sholat ada, sholat yang masih berada dalam waktunya. Ammal fa'itatu hadaran, sementara sholat fa'itah, sholat yang pernah dia tinggalkan di waktu dia hadir, maksudnya belum bepergian, fala tuqdha fihi maksuratan, maka tidak boleh diqadha dengan cara diqashar. Jadi kita mau ke Kendari. Tadi Kendari adalah ukuran yang sudah pasti kita bisa mengqashar salat. Kita berangkat dari sini setelah asar. Seret perjalanan sampai di Muwewe, kita mau sholat asar. Ingat ternyata tadi waktu saya belum pergi, waktu kita belum pergi, ada sholat zuhur yang saya tinggalkan. Nah begitu. Maka sholat zuhur yang sudah saya tinggalkan di waktu saya belum pergi
ini tidak boleh dijamak dengan sholat asar yang sudah dalam bepergian ini. Paham? Inilah yang dimaksud muaddiyan li sholatir rubaiyati. Sholatnya harus berupa sholat ada, bukan sholat qadha di waktu hadir. Paham? Paham gak sih Uri? Ya, alhamdulillah. Wal fa'itatu fis safari tuqdha fihi maksuratan la fil hadar. Wal fa'itatu sedangkan sholat fa'itah, sholat yang sempat ditinggalkan di dalam perjalanan, maka boleh diqadha dengan cara diqosor. Kalau sholatnya yang dia tinggalkan dalam bepergian itu maka boleh untuk diqosor. Saya ulangi, kalau sholat yang dia tinggalkan adalah sholat yang sudah dalam perjalanan, maka boleh diqosor. Contohnya begini, kita berangkat dari sini asar, sebelum asar ya. Kita berangkat dari sini sebelum asar, seret perjalanan. Ini mobil tidak berhenti-berhenti sampai waktu asar habis, masuklah di waktu maghrib. Nah, sholatlah maghrib. Ingat tadi saya sholat asar belum, waktu perjalanan. Maka sholat asarnya ini boleh diqadha dengan cara diqosor. Intinya apa? Intinya sholat yang ditinggalkan di waktu perjalanan yang bisa diqosor itu boleh diqadha dengan cara diqosor. Sholat zuhur dalam perjalanan tidak sempat, akhirnya waktu habis dari waktunya, sudah masuk waktu asar, saya mau mengqadha sholat zuhur tadi yang sudah ketinggalan dalam perjalanan dengan cara diqosor, boleh. Tapi kalau sholat qadha yang di rumah tidak boleh dibawa dalam perjalanan kemudian dilakukan diqadha dengan cara diqosor. Paham ya, itu bedanya. Jadi sholat asarnya 2 rakaat, qadhanya tadi contohnya kan berangkat dari sini sebelum asar, terus jalan sampai habis waktu asar, belum sempat sholat asar. Waktu maghrib mau sholat maghrib, ingat tadi sholat perjalanan asarnya tidak sempat dilakukan, maka sholat maghrib 1, kemudian sholat qadha 2 rakaat untuk sholat asar boleh. Usolli fardhul asri rak'ataini qasran qadha'an lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat. Paham ya? Warrabi'u sekarang. Warrabi'u syarat yang keempat, ayyanwiya al-musafiru al-qasra lis-salati ma'al ikhrami biha. Yang keempat syaratnya adalah yosi musafir, orang yang melakukan perjalanan tadi harus niat qasar pada sholatnya bersamaan dengan takbiratul ihram, yaitu tadi niatnya usolli fardhadz zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau mau lengkap, usolli fardhadz zuhri rak'ataini qasran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah tambah makmuman. Usolli fardhadz zuhri rak'ataini qasran mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Paham ya? Yang kelima, wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin. Yang kelima, si musafir yang melakukan qasar tidak boleh bermakmum kepada bagian sholatnya orang yang mukim, ay biman yusalli sholatan tammatan, maksudnya
kepada sholatnya orang yang mukim yang sholatnya sempurna. Liyashmala al-musafir al-mutim, supaya juga bisa mencakup musafir yang mutim. Artinya orang yang sholatnya mengqashar dalam perjalanan tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermukim yang sholatnya sempurna 4 rakaat, atau orang yang sama-sama musafir tapi dia tidak mengqashar, artinya sholatnya sempurna 4 rakaat. Jadi intinya orang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Kadang kita kan begini, melakukan perjalanan sholat dari sini Kendari, di pertengahan kita mau qashar sholat di suatu masjid, tapi karena kebiasaan kita berjamaah seakan-akan kurang enak kalau tidak berjamaah. Kemudian di sana ada pelaksanaan jamaah bareng di masjid itu. Kita tidak boleh bermakmum kepada mereka yang melakukan sholat sempurna sementara sholat kita mau kita qashar. Paham? Nah, itu namanya orang-orang mukim, orang di sana maksudnya, bukan orang yang melakukan perjalanan. Kita melakukan perjalanan mau qashar gitu. Atau sama-sama melakukan perjalanan tapi teman kita ini tidak mau qashar, dia mau sholat sempurna 4 rakaat sedangkan kita ingin mengqashar, maka kita yang mau mengqashar tidak boleh bermakmum kepada teman kita yang mau sholatnya sempurna. Paham? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.